Poco X7 Pro nggak tenang, baru 3 bulan saingan tuh banyak banget. Kemarin Infinix GT30 Pro, sekarang iQOO Neo 10. Gue tau memang harganya tuh beda, tapi dengan selisih 1 juta, mending mana dan sejauh apa sih? Oke, kalau misalkan kalian fanboy, mending skip video ini dan langsung kita seru-seruan. Let's check it out. Gue tahu kalian pasti mau nanya HP mana yang lebih kenceng, ya nggak? Dimensity 8400 Ultra atau Snapdragon 8S Gen 4. Tapi sebelum itu gue mau bahas dari segi pendukungnya dulu, karena teknologi RAM dan storage yang dipakai tuh beda banget. Ya, di iQOO ada ujungnya LPDDR5X Ultra. Itu apa sih? Oke, ketika gue research, ternyata ini versi overclock dari LPDDR5X, jadi punya speed clock yang lebih kenceng, nyaris 1000 Mbps. Itu akan ngaruh ketika kalian buka aplikasi dari nol ataupun pindah-pindah dari background sedikit lebih cepat. Sedangkan storage UFS 4.0 versus UFS 4.1 ini nggak terlalu jauh, lebih masalah efisiensi aja ketika kalian install atau uninstall aplikasi, jadi sedikit lebih cepat juga. Oke, cukup ngomongin soal teknisnya, gimana soal performa gaming? Nah, ketika gue langsung main aja Genshin Impact dengan settingan highest, bahkan visualnya gue mentokin juga, selama 30 menit emang kedua HP itu lancar ya, nggak ada frame drop sama sekali. Tapi ini yang menarik, ketika udah lebih dari 30 menit, keduanya tuh berasa banget di throttle. Ya, di Poco mulai turun dari 50 fps sampai ke 30 fps jomplang dengan penurunan suhu juga sampai 4 derajat. Jadi ya, ini lebih adem. Satu sisi, di iQOO turunnya pelan-pelan dari 50 fps terus ke 40 fps dengan penurunan suhu sampai 3 derajat. Begitu HP udah dingin, FPS-nya bisa naik lagi sampai 50 fps ya. Jadi gue memang tidak menyarankan untuk kalian main kedua HP ini lama-lama dengan settingan mentok tanpa cooler. Ya, tapi di sini kalian bisa ngeliat ya, kalau misalkan pengen main game lama-lama yang tangannya cuma anget-anget doang, Poco bisa jadi solusi. Tapi satu sisi kalau misalkan kalian nyari performa kencang lepas ya di iQOO. Oh ya, untuk MLBB ini nggak berlaku ya. Ketika gue main push rank 1,5 jam, keduanya mulus, nggak pernah ada frame drop sama sekali. Nah, terakhir, ada satu kelebihan di masing-masing HP. Pertama, untuk di Poco, kalian langsung dapat storage dan RAM-nya yang gede banget, 12/512 GB, jadi lebih affordable. Satu sisi, di iQOO fitur gamenya lebih banyak. Ada 4D vibration, bypass charging, dan yang paling kepake tuh frame interpolation, dimana ada chip khusus buat bikin tampilannya jadi lebih mulus. Ketika gue slow-mo, harusnya ini akan kelihatan. Jadi kalian tinggal pilih aja mau yang mana. Kalau ngomongin soal desain emang preferensi, tapi satu hal yang pasti untuk desain kedua HP ini tuh simple banget. Ya, di Poco, kamera memanjang ke bawah alias vertikal dengan finishing 2 aksen, dengan dimensi yang lebih tebal, bobot lebih ringan, dan baterainya menggunakan 6000 mAh. Sedangkan di iQOO, cuman ada frame kamera ngotak besar, rounded, dengan dimensi yang lebih tipis, dan bobot yang lebih berat sedikit, plus baterainya menggunakan 7000 mAh. Tapi memang ada satu kesamaan di antara kedua HP ini, walaupun finishingnya berbeda, tapi gampang nempel sidik jari, itu wajib pakai casing premium bawaannya. Lanjut ngomongin soal baterai, ini yang menarik. 6000 mAh versus 7000 mAh, optimalisasi HyperOS versus Vantage OS, mana yang lebih awet? Nah, kalian langsung lihat aja tabel yang udah gua uji sendiri. Kelihatan kalau untuk gaming di Poco ini throttle nggak cuma bikin suhu lebih adem, tapi menggunakan daya yang jadi lebih efisien. Lanjut ngomongin soal charging, 90 watt versus 120 watt. FYI, gue mengapresiasi kedua HP ini karena masih dapat brick charger bawaan. Dan ketika gue colok dari angka 5-100%, ini ada selisih 14 menit. Ya, iQOO lebih cepat, padahal baterainya menggunakan lebih besar 1000 mAh. Balik lagi ngomongin soal body, satu hal yang bikin Poco lebih unggul, yaitu tersedianya fitur IP68. Jadi bisa tahan di kedalaman air 1 meter selama 30 menit. Kamera belakang di kedua HP ini cuma ada lensa ultrawide dan wide lens aja, alias gak ada lensa telefoto dan gak ada lensa gimmick. Tapi pertanyaannya, dengan perbedaan sensor dan image signal processing, kira-kira mana yang bisa ngasilin komposisi yang bagus? Oke, ternyata di keduanya sama-sama bagus, tapi memang beda ciri khas. Di iQOO warnanya lebih vivid, gonjreng, saturasinya lebih naik, dengan highlight yang lebih konsisten. Satu sisi, di Poco dalam segi tingkat detailnya itu lebih tajam menyeluruh, konsisten banget, sampai ke dynamic range-nya pun juga bagus konsisten. Sedangkan untuk low light keduanya emang sama bagus, tapi menurut gua Poco punya saturasi yang lebih naik, kontras yang lebih naik dalam keadaan mode auto aja. Noise gain keduanya emang sama-sama minim, highlight pun bagus sampai ke mode night mode. Tapi yang jadi pembeda lagi ya hanya di bagian saturasi dan highlight aja. Jadi ya masalah preferensi aja sih.
Oke, untuk perekaman video, kamera belakang di lensa utamanya sama-sama support 4K 60fps, tapi untuk kamera depan, hanya iQOO yang support 4K 60fps. Satu sisi, di Poco tersedia fitur dual view video, di mana kalian bisa record kamera depan dan belakang berbarengan. Dan sebelum itu, gue mengapresiasi perpindahan lensa di 1080p 30fps antara lensa ultrawide primary lens dan zoom 2 kali. Di iQOO sedikit lebih mulus, sedangkan di Poco mesti dipancing dulu sekali pindahin, abis itu bisa sedikit lebih mulus. Dan biar adil, gue record di 4K 30fps saja. Oke, di kondisi daylight ternyata dynamic range Poco lagi-lagi lebih ngangkat sampai mode videonya dengan saturasi yang lebih naik dan kontras yang lebih cerah. Satu sisi, di iQOO punya karakteristik warna yang lebih mirip kayak kondisi asli, walaupun ya ini jitternya lebih berasa sih. Sedangkan untuk low light keduanya emang berasa banget jitternya, tapi yang jadi pembeda di Poco kelihatan lebih stabil. Saking stabilnya si IS berasa over, jadi ada kedat-kedut ketimbang di iQOO. Oh ya, kontras di iQOO sedikit lebih cerah ya. Buat kualitas layar, kedua HP ini memang menggunakan panel AMOLED. Dan ketika gue pasang video yang sama dengan color scheme yang sama dan brightness-nya pun disamain, emang sekilas tuh nggak ada yang berbeda. Tapi kalau misalkan kalian perhatiin lebih dekat, kalau misalkan gambarnya ada berbayang, Poco itu punya saturasi yang lebih ngangkat. Walaupun ya sisanya sama aja. Dalam segi resolusi menggunakan 1.5K yang tajam, tapi di iQOO lebih fleksibel. Kalau kalian pengen menghemat baterai, bisa diturunin ke Full HD Plus biasa. Untuk refresh rate kedua HP ya mentok di 120 Hz. Ya, jadi 144 Hz di iQOO ini lebih ke frame interpolation. Sisanya ya di semua aplikasi mentok di 120 fps. Lanjut, dalam segi sentuhan layar, semuanya juga bisa berjalan dengan baik, gak pernah ada keluhan. Jadi kalau misalkan kalian pengen main dengan hero face-face kayak MLBB, semuanya lancar. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, kelebihan di masing-masing HP apa dong? Oke, di Poco, ini fingerprintnya menurut gua agak naik. Jadi nyamperinnya lebih gampang. Gak perlu extra effort karena layarnya juga lebih kecil. Satu sisi, di iQOO always on display-nya bisa nyala terus, gak cuma 10 detik. FYI, keduanya dapat FreeScreen Protector bawahnya. Oh, satu yang ketinggalan. Di iQOO tersedia fitur Adaptive Color Tone, di mana layar bisa mengadaptasi lingkungan sekeliling supaya mata nggak cepet capek. Sedangkan di Poco ya nggak ada. Bagian terakhir ini gue nggak bosan bilang kalau ini hanya masalah preferensi aja. Memang keduanya menggunakan Android 15, tapi yang dilihat setiap hari kan user interface-nya. Jadi gue bahas kelebihan dari HyperOS 2 dulu. Kalau misalkan kalian demen icon yang ngebulet-ngebulet, gampang dioprek, fitur AI-nya bejibun, karena ada AI Translation Conversation yang ini ngebantu banget untuk keluar negeri. Bahkan ada AI Writing Style untuk bikin bahasa atau susun bahasanya jadi lebih proper atau casual. Satu sisi, di Vantage OS 15 ini, tampilannya itu lebih easy to use, sesimpel. Dalam segi user experience-nya tersedia tombol setting khusus dan fitur personalization dynamic effect itu menyeluruh sampai charging, fingerprint, pokoknya rutin juga update-nya. Dan dalam segi software update jaminan nih, keduanya memang sama, support 3 kali OS Android plus 4 tahun security patch. Dan kalau misalkan kalian tanya ngomongin soal fitur-fitur lain gimana? Ya ini sama sih, ada NFC, ada Air Blaster, ada haptic vibration yang bagus, dan bahkan speakernya menggunakan stereo. Tapi khusus yang speaker, gue harus bilang Poco lebih bagus karena punya suara bass yang lebih ngebulet, lebih nendang, dan vokalnya pun lebih padat, gak cempreng. Nah, biar kalian gak penasaran, pasang earphone ataupun headset, langsung gue play di iQOO dulu kali ya, by Lecky Inspired, volume 300%. Ya, di iQOO support 300%. Sekarang di Poco. Ya, kayak gitu guys. So guys, kesimpulan dari perbandingan antara Poco X7 Pro dan iQOO Neo 10 ini, kedua HP udah bagus banget. Pilihan manapun yang kalian buat gak akan nyesel karena keduanya sama-sama bagus. Tapi kalau misalkan bingung, gue langsung aja kasih tunjuk kelebihan di masing-masing HP yang menurut gue akan sangat kepake juga. Tapi kalau misalkan kalian tanya ke gue, Bang, lu sendiri akan pilih yang mana?
Ya, gue akan pilih ke iQOO Neo 10 karena punya performa yang lebih kenceng, ngecharge-nya lebih ngebut, baterainya lebih besar, dan karena daily driver gue udah pakai Vivo X200 Pro, jadi lebih terbiasa aja. Back again, tapi semuanya tergantung pilihan kalian dan cocokin aja sesuai kebutuhan. Gue berharap dengan adanya video ini kalian terbantu. Kalau misalkan terbantu, jangan lupa like, share ke teman-teman, sekaligus subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys.